Alhamdulillah Pak, baik. Hari ini kita akan melakukan sedikit diskusi ya Pak. Nanti kan Bapak akan melakukan proses coaching. Bapak akan berlaku sebagai coach dan saya akan mengobservasi pelaksanaannya ya Pak. Siap Bu. Oke, baik. Di pelaksanaannya nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian Pak. Jadi selama proses coaching saya akan menilai apakah proses yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang selanjutnya, apakah Bapak sebagai coach sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee. Dan yang terakhir yang akan saya amati Pak adalah bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Nah, gambaran umumnya seperti itu Pak. Apakah jelas dan bisa Bapak pahami? Insyaallah jelas. Oke, baik. Sebelum Bapak lanjut ke proses coaching, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan lagi Pak, bisa? Silakan. Baik Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat melakukan proses coaching? Jadi yang saya akan kembangkan yaitu ketiga kompetensi. Yang pertama adalah kalimat penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Oke Pak, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira bagaimana bagian yang mana yang lebih spesifik Bapak mau kembangkan? Baik dari tiga kompetensi tadi Bu, yang nantinya akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah poin yang pertama, yaitu kehadiran penuh present, karena menurut saya meskipun kedua aspek lain sangat dikuasai ketika present tidak mampu dihadirkan seutuhnya, maka proses coaching yang dilakukan tentunya tidak akan berjalan dengan maksimal. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present ya Pak? Iya Bu, benar sekali. Baik. Terkait dengan indikator ketercapaian apa yang Bapak harapkan nantinya pada saat coaching? Ada pun indikator yang saya harapkan Bu, adalah bagaimana coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oh begitu ya Pak? Iya Bu. Oke Pak, tidak terasa ya Pak, kita sudah berada di akhir sesi pas kompetisi. Nanti ketika Bapak melakukan sesi coaching, saya akan mengamati dan setelah itu kita akan mengawali perbincangan kembali pada sesi pasca observasi. Bisa dipahami Pak? Insyaallah Bu, bisa. Oke, baiklah Pak, kalau begitu Bapak boleh mulai proses coachingnya. Silakan Pak dan semangat Pak, semoga sukses. Siap Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Misram. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Oh iya Pak, saya lihat hari ini Bapak agak lagi dibandingkan hasil kemarin. Itu ada apa Pak? Iya Pak. Saya lihat akhir-akhir ini minat belajar murid yang di kelas 7 itu dari satu kelas ke kelas yang lain kok beda ya Pak? Saya lihat di kelas 7A, B, dan C itu meskipun saya masuk pagi, siang, ataupun menjelang duhur, sepertinya minat mereka itu berkurangnya tidak terlalu Pak, berkurang, hanya saja sangat berbeda dengan yang di kelas 7D. Di kelas 7D meskipun saya masuk pagi, seakan-akan mereka tidak tertarik dengan mata pelajaran yang saya bawakan, atau mungkin mereka tidak tertarik dengan metode atau cara mengajar saya Pak, mungkin seperti itu. Oh begitu Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, apa sebenarnya masalah Bapak? Siapa tahu saya bisa bantu. Banyak kan Bapak sudah jelaskan bahwa masih ada kelas yang minat belajarnya masih rendah. Iya. Ya. Jadi apa sebenarnya tujuan pertemuan kita hari ini Pak? Oh baik Pak. Jadi tujuan percakapan kita hari ini mungkin bisa saya garis bawahi bahwa kita akan membahas tentang berkurangnya minat belajar dari murid
sekolah kita Pak, khususnya di kelas 7D. Ya, kebetulannya kami belajar di kelas Bapak. Nah, di sini Pak, barangkali Bapak sudah punya rencana untuk atau sudah pernah melakukan rencana untuk meningkatkan minat belajar siswa ketika Bapak sedang melakukan proses pengajar. Iya Pak, saya sudah menyusun beberapa rencana. Di antaranya yang pertama, saya akan menghadirkan quiz-quiz atau biasa yang kita lakukan tuh seperti ice breaking. Mungkin bisa saya tambah Pak 1 sampai 3 kali ice breaking sampai selesai proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha menambah rupa-rupa media mengajar. Mungkin kalau biasanya saya hanya menggunakan media buku teks, mungkin bisa saya tambah Pak dengan menggunakan rekaman video, atau mungkin saya akan mengajak murid secara langsung menyimak beberapa video dari aplikasi-aplikasi yang tersedia di internet Pak. Mungkin seperti itu. Ya, baik Pak. Saya kira apa yang sudah Bapak lakukan sudah bagus. Namun dalam hal ini masalah Bapak memang tergolong. Tapi insya Allah saya yakin Bapak bisa mengubah keadaan ini menjadi lebih baik. Insya Allah. Ya. Kemudian Pak, sebenarnya dalam hal mengajar, apakah Bapak menggunakan media dan seperti apa? Baik. Jadi selama ini media yang saya gunakan Pak hanya 1 sampai 2 macam. Selain buku teks, saya sering mengajak murid untuk langsung keluar kelas ke alam untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di lingkungan kita. Karena selama ini Pak, kita kan ketahui bersama bahwa sekolah kita memiliki overhead proyektor atau LCD itu kondisinya terbatas Pak, hanya ada beberapa unit. Ya kan Bapak juga sudah rencana mau beli yang lain Pak. Iya, Ya, insya Allah di semester berikutnya mungkin bisa lebih optimal Pak media yang saya hadirkan di kelas. Ya, jadi di sini Pak medianya masih terbatas. Yang penting harus ditambah supaya kira-kira kalau misalnya Bapak menambah media itu, apakah Bapak akan mampu mengubah masalah itu? Artinya siswa sudah dapat belajar dengan giat, dengan semangat, ingat belajar itu semangat adanya penambahan ini. Baik Pak, untuk kesimpulan sementara, karena saya melihat dari apa yang dilakukan oleh Ibu Andi Nurmasita di kelas lain, beliau menggunakan LCD. Saya lihat hampir 60% murid di kelas tersebut tertarik Pak, dibanding ketika mereka diajak belajar di teks saja. Dan saya akan secara langsung berdiskusi dengan beliau. Mungkin beliau punya trik-trik tersendiri bagaimana sehingga proses pembelajaran dapat membuat minat siswa bertambah ya, dalam artian medianya. Jadi begitu Pak ya. Jadi ketika Bapak mendengar atau melihat cara belajar siswa rendah, bagaimana reaksi Bapak? Apa yang terlintas di pikiran Bapak? Apakah misalnya Bapak punya langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Pak. Jadi ketika saya langsung melihat keadaan yang sangat memprihatinkan ini Pak, terlintas di pikiran saya ingin menimba ilmu lebih banyak dari guru-guru yang sudah lulus, guru penggerak sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu punya dan saya dengar dari teman-teman sering mereka melakukan percakapan, katanya ada 3 gaya belajar siswa Pak, gaya belajar murid. Saya tertarik ingin mengetahuinya, saya tertarik ingin mempelajarinya. Seperti apa sih ketiga gaya belajar tersebut? Ya, baik Pak. Terima kasih sebenarnya Bapak sudah melakukan langkah untuk
mengubah masalah Bapak menjadi cara yang lebih positif, tapi dapat menyelesaikan permasalahan Bapak. Kemudian Pak Misram, pernah saya dengar cerita teman saya bahwa ketika ada siswanya yang kurang minat belajar, nah ketika dia kurang minat belajar siswanya itu atau model pembelajaran supaya bagaimana siswanya aktif, kreatif dan inovatif dalam melakukan atau mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian Pak Misram, setelah langkah-langkah yang sudah direncanakan ada, barangkali Pak Misram punya langkah selanjutnya, target waktu untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Baik, jadi sesuai dengan kondisi sekolah kita Pak, insya Allah nanti kalau ada media yang tidak terpakai dan bertepatan dengan jam pelajaran saya, insya Allah besok pagi akan saya laksanakan. Karena menurut Bapak yang mengelola sarana prasarana katanya itu LCD-nya masih terpakai untuk hari ini, dan katanya besok pas di jam pertama jam pelajaran saya bisa ambil kesempatan untuk mencoba dan menggali kira-kira benar tidak atau betul tidak jika saya menggunakan LCD, maka minat belajar murid akan meningkat seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Baik Pak Misram sudah punya rencana dan waktu yang terlibat pikiran Pak Misram. Kemudian siapa saja itu Pak Misram dalam hal menerapkan rencana tadi? Baik, yang pertama pastinya saya butuh bantuan dari rekan sejawat, dan yang paling utama saya butuh bantuan dari teknisi karena kebetulan saya kurang menguasai Pak yang namanya kelistrikan, dan yang seperti itu saya belum mampu memasang proyektor, belum mampu menyalakan, dan belum mampu belum mampu menggunakannya secara baik Pak. Jadi itu dua orang yang saya butuhkan bantuannya. Baik Pak Misram. Jadi dalam hal ini Pak Misram tentu Bapak punya kekuatan tersendiri untuk melaksanakan kegiatan nantinya. Kemudian mungkin ada nanti skala nilai yang didapat. Misalnya kalau sekarang nilainya cuma 5, berarti berapa nilai yang didapat. Benar sekali Pak. Jadi kalau saya menilai dari rentang 1 sampai 9, kondisi murid yang di kelas 7D pada khususnya itu mereka bisa saya beri nilai 5,5 Pak. Ya, seperti itu. Dan saya rencana insya Allah mudah-mudahan tercapai ketika nanti medianya sudah tersedia, media proyek-proyek tersedia, saya harapkan minat belajar murid 7D bisa naik sampai ke poin 8. Ya, bagus sekali Pak Misram. Saya apresiasi kerja keras Pak Misram kedepannya nanti. Kemudian Pak Misram langkahnya sudah ada. Kemudian dari percakapan ini Pak Misram, apa yang bisa Bapak simpulkan mengenai apa yang akan kita bicarakan? Baik Pak. Jadi dari masalah yang saya temukan yaitu rendahnya minat belajar dari kelas 7D, solusi yang saya temukan dari percakapan kita ini Pak, pertama saya harus mencoba beberapa media, pertama dalam hal ini proyektor, kemudian saya juga harus mampu meningkatkan keterampilan saya. Kemudian ada model dijelaskan. Insyaallah tetap komitmen ya untuk melaksanakan kegiatan ini supaya supaya nanti ke depannya lebih bagus. Baik Pak Misram, tadi masih ada yang mau ditanyakan? Untuk sementara hanya itu saja. Oh iya. Jadi kalau ada akan saya hubungi Bapak melalui chat. Oh siap Pak.
Artinya nanti kita ketemu lagi kan? Ya, insya Allah. Nanti kita saling, ya kita tetap sering komunikasi bagaimana perkembangan dan masalah yang Bapak alami. Dan nantinya ke depan bisa diselesaikan dengan baik dengan Bapak. Insya Allah. Oke Pak Rizkan, saya tidak ada lagi Pak. Ya cukup Pak, untuk sementara cukup. Oke, kalau tidak ada lagi, ini saja dulu percakapan kita pada hari ini. Jadi dan tadi saya nyatanya Pak Rizkan mohon maaf karena kesalahan itu kami dari manusia dan kebenaran datang dari datangnya dari Tuhan. Ya, oke kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Andi Wahyudin. Waalaikumsalam. Bagaimana proses coachingnya tadi Pak? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melaksanakan coaching dan berjalan dengan baik. Baik, alhamdulillah ya Pak. Baik, karena Bapak sudah melakukan proses coaching, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Pak? Silakan Bu, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya. Ya. Baik. Bagaimana Bapak menilai diri Bapak terkait dengan proses coaching yang sudah Bapak lakukan? Menurut pendapat saya Bu, setelah tadi saya melakukan coaching, saya rasa tadi apa yang saya lakukan sudah bagus. Di mana tadi saya sudah melakukan 3 kompetensi pada saat coaching, dan tadi yang menjadi kompetensi inti dari kegiatan saya itu adalah presence dengan penuh. Jadi saya kira sudah cukup bagus Bu, di mana juga saya kaitkan dengan kompetensi melalui kita. Ya, bagus sekali ya Pak. Benar yang Bapak katakan tadi bahwa menurut pengamatan saya, Bapak itu melakukan proses coachingnya sudah sesuai dengan alur yang semestinya, yaitu Bapak telah menggunakan alur tirta, di mana Bapak mengawali dengan menentukan tujuan terlebih dahulu, kemudian Bapak mengidentifikasi masalah, selanjutnya menentukan rencana aksi dan melakukan tanggung jawab. Komunikasi antara Bapak dan coach juga saya lihat sangat baik, sehingga melalui proses coaching bisa menemukan ide-ide yang bisa menjadi solusi dari permasalahannya, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu Bu. Iya Pak. Nah, sekarang setelah Bapak mendengar hasil dari pengamatan saya, bagaimana perasaan Bapak dan apa yang akan Bapak lakukan kemudian selanjutnya sebagai tindakan lanjut? Alhamdulillah Bu, setelah saya melakukan kegiatan ini, perasaan saya sangat senang, di mana ada solusi yang saya dapat dari permasalahan saya. Kemudian insya Allah Bu, selanjutnya saya akan terus belajar mencari informasi, menambah pengetahuan melalui wawancara, media sosial dan sebagainya yang akan mengembangkan keterampilan saya. Kemudian Bu, itu tadi akhirnya solusi dari masalah saya sudah bisa tercapai. Ya, bagus sekali ya Pak. Semoga kedepannya Bapak bisa konsisten dalam melaksanakan teknik coachingnya ya Pak. Amin, insya Allah Bu. Saya akan sampaikan. Ya, baik Pak. Sebelum kita mengakhiri, masih adakah yang kira-kira Bapak ingin tanyakan? Saya kira untuk sementara cukup dulu Bu. Saya kira saya sangat puas dengan apa dari masukan Ibu yang sudah saya terapkan ini. Oke, baik Pak. Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini Pak Andi. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku,
Kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat